Benih Rahasia Sang Pewaris episode 55. Puff. Livy memuntahkan cairannya, dan matanya terbelalak karena tak percaya. Apa yang baru saja kau katakan? Kau juga akan menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja? Bagaimana bisa kau? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Takdir telah mempertemukanku dengan keluarga Wiharja. Aku pernah menyelamatkan seseorang dari keluarga Wiharja, dan sekarang mereka membalasku dengan merawatku dengan baik. Itulah sebabnya aku diundang ke pesta ulang tahun Nyonya Tua Wiharja. Ceritakan padaku bagaimana kau bisa mengenal keluarga Wiharja. Apa yang telah kau lakukan hingga mereka begitu menghargaimu? Livy bertanya dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya bagaimana Nindya bisa begitu beruntung mengenal keluarga Wiharja. Aku tidak bisa memberitahumu alasannya sekarang, tetapi aku tahu kita berdua punya tujuan yang sama untuk dilakukan saat kita sampai di sana, untuk membuat keluarga Wiharja menentang Shira. Kita akan membuat mereka sangat membencinya sehingga dia tidak akan pernah bisa melupakannya lagi, kata Nindya. Livy menyuarakan perasaan Nindya dan mengungkapkan rasa kesalnya. Kamu benar sekali. Kita harus bekerja sama dan merusak hubungan Shira dengan Kenzo karena dia tidak boleh menikah dengan keluarga Wiharja. Aku akan memikirkan sebuah rencana. Jadi bekerja samalah denganku saat itu. Nindya biasanya adalah dalang yang memiliki ide. Sementara itu, Livy selalu tahu Nindya adalah wanita yang cerdik, jadi dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kamu bisa yakin aku akan melakukannya karena aku ingin mempermalukan Shira selama pesta seperti halnya kamu. Meskipun Livy tidak tahu bagaimana Ninvia bisa mengenal keluarga Wiharja, dia menerima hadiah, yaitu kalung senilai 1 miliar dari Nindya sebelum mereka pergi. Setelah menerima kalung itu, Livy jatuh cinta dengan hadiah barunya dan langsung diambil alih olehnya. Karena itu, dia bahkan tidak repot-repot untuk mengetahui lebih lanjut tentang hubungan antara Nindya dan keluarga Wiharja karena dia sekarang berpikir tentang bagaimana cara mendekati Nindya. Livy tidak boleh meremehkan Nindya lagi. Di sisi lain, Shira sedang duduk di kantornya sambil mengerjakan rancangan desainnya di suatu sore yang malas. Dengan inspirasi dan ide yang mengalir di benaknya, ia menambahkan beberapa modifikasi pada kalung Kenzo agar terlihat lebih tebal sehingga akan menonjolkan kejantanan pemakainya. Namun, saat ia terus mengerjakan rancangan desainnya, ia tiba-tiba merasa ingin menggambar wajah pria itu karena keinginannya sendiri. Meskipun Kenzo tampak seperti pria yang sangat tampan dan tampak sempurna dari segala sudut, ia ingin menggambar pria yang terakhir kali bersulang untuknya dengan mata lembut yang terlihat di wajahnya. Oleh karena itu, ia menghabiskan seluruh siangnya menggambar Kenzo. Tak perlu dikatakan, ia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang potret itu kepada siapapun karena ia bermaksud untuk mengaguminya sendiri dan menghilangkan kebosanan. Sementara itu, Kenzo menghabiskan seluruh siangnya dalam rapat konferensi di ruang kerjanya sementara Leon sibuk bermain Lego di ruang permainan. Setelah melihat jam, ia berdiri dan berjalan keluar ruang kerja, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Shira karena ruang kerjanya berada di lantai yang sama dengan kantor Shira. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari tahu dan berjalan menuju kantor Shira. Sementara itu, potret Kenzo menjadi hidup di selembar kertas, berkat gambar Shira yang terampil. Kemudian, ia mulai mengubah sedikit alisnya, membuatnya tampak tidak terlalu berbulu karena pria itu memiliki alis tebal dan panjang. Sekarang, matanya tampak sempurna. Setelah mengubah alisnya,
Pria dalam gambar itu tampak begitu hidup saat Shira mengagumi mahakaryanya sendiri dengan cangkir teh di tangannya, bertanya-tanya betapa tidak adilnya takdir yang membiarkan pria setampan itu hidup. Pada saat itu, Shira mendengar seseorang mengetuk pintu, jadi dia segera meraih apapun di sekitarnya untuk menutupinya sebelum dia melihat ke arah pintu dan berkata, "Masuk." Ketika pintu terbuka, siluet menawan Kenzo terlihat, menyebabkan ekspresi cemas terpancar di wajah Shira. Meskipun demikian, dia berdiri dan bertanya, "Ada apa? Apakah desain kalungku sudah siap?" Tanya Kenzo sambil mendekatkan diri ke meja wanita itu. Shira memberikan draft yang baru saja ia selesaikan kepada pria itu. "Ini dia. Coba lihat dan lihat apakah kamu menyukainya." Kenzo mengamati rancangan itu lebih dekat, mengagumi keindahan dan keanggunan ketika rantai kalung itu saling bertautan. Saat melihat mahakarya yang luar biasa itu, dia menganggukkan kepalanya dengan puas dan berkata, "Lumayan. Aku suka. Apakah ada hal lain yang menurutmu perlu diubah?" Tanya Shira. "Tidak. Draft ini sudah cukup. Kirimkan ke Rianita sekarang juga dan buatkan kalungnya." Kenzo meletakkan draft itu dan melihat setumpuk kertas draft lainnya. "Apalagi yang sedang kamu kerjakan?" Tidak ada." Shira tergagap saat berjalan menuju jendela untuk membukanya dan membiarkannya sedikit terbuka setelah menyelesaikan kata-katanya. Lagi pula, dia ingin merasakan angin dingin yang menyentuh pipinya, tetapi ketika dia melakukannya, dia disambut oleh hembusan angin kencang yang berhembus ke dalam ruangan. Akibatnya, kertas-kertas di mejanya berserakan di mana-mana, kecuali yang tadi dijepit. Shira diliputi kepanikan dan datang untuk menjepit kertas itu. Tetapi embusan angin membawa kertas-kertas itu bersamanya dan membiarkannya berserakan di lantai, yang membuat Kenzo geli. Pada saat itu, Kenzo tiba-tiba menyadari bahwa salah satu dari kertas itu bukanlah selembar kertas kosong yang kebetulan berkibar di depannya, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Sementara itu, Shira membungkuk untuk mengambil kertas-kertas itu, dengan putus asa mencari kertas yang tidak ingin dilihatnya. Tetapi ketika dia mendongak sekali lagi, kertas yang dicarinya sudah ada di tangan Kenzo. "Tidak, kau tidak bisa melihatnya. Kembalikan padaku." Shira menyerang pria itu untuk merebut kertas itu, tetapi Kenzo telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan gambar di dalamnya untuk menjauhkan kertas itu dari jangkauan Shira. Meskipun ia tidak dapat melihat apa yang digambar Shira, keputusasaan wanita itu hanya membuatnya semakin penasaran untuk mengetahui siapa yang baru saja digambar Shira. Sementara itu, Shira melakukan beberapa upaya sia-sia dengan melompat untuk meraih gambarnya, tetapi tidak berhasil. Tak lama kemudian, ketika Kenzo mendongak dan menatap potret itu, ia akhirnya mengerti mengapa Shira ingin merebut kertas itu darinya karena orang yang diam-diam digambarnya adalah dirinya. Kemudian, Kenzo menyerahkan kertas itu kembali padanya. "Kamu boleh mengambilnya kembali. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya sedang bosan." Shira memegang kertas draft di tangannya, pipinya memerah malu. Pria itu melengkungkan bibirnya ke atas dengan gembira. "Ya, aku tahu itu. Kamu memikirkanku saat kamu bosan." "Tidak, itu tidak benar. Aku hanya melatih kemampuan menggambarku, dan karena kamu tampan, wajahmu adalah pilihan yang tepat untuk digambarkan." Sesederhana itu. Shira terdiam dan tergagap saat berbicara. "Maksudmu aku terlihat tampan di matamu?" Kenzo melipat tangannya dan mencondongkan tubuhnya mendekati wanita itu dengan wajahnya untuk memamerkan ketampanannya padanya.
Sementara itu, Shira setuju dengan pria itu karena ketampanannya bukanlah rahasia sama sekali. Apalagi, kenapa kamu tidak menggambar Vano? Tanyanya sambil tersenyum, mencoba membuat wanita itu mengakui bahwa dia penting baginya. Karena tidak dapat berbicara, Shira memutuskan untuk mengakuinya dan berkata, "Ya. Ya, kamu benar. Aku suka menggambarmu. Jika kamu sangat menyukainya, kamu boleh memilikinya. Aku sangat menyukainya, jadi kurasa aku akan menyimpannya. Bahkan, aku akan menggantungnya di dinding kamarku." Kenzo menyelesaikan perkataannya dan mengambil kertas itu dari tangan wanita itu. "Aku akan menyimpannya dengan baik sebagai tanda terima kasih atas niat baikmu." Shira terdiam mendengar permintaan itu. Toh, ia merasa terganggu dengan sifat narsis pria itu, meskipun ia sudah menjelaskan bahwa ia hanya menggambarnya karena iseng. "Aku akan memeriksa Leon sekarang." Merasa terlalu malu untuk tetap bersama Kenzo, Shira segera mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan pergi. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa mata pria itu masih terpaku pada potret di mejanya dengan sepasang mata lembut di wajahnya. Karena hari berikutnya adalah hari Sabtu, Shira menyelesaikan makan malamnya dan mengawasi putranya yang sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya. Pada saat yang sama, ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya di mana ia bisa menyewa gaun untuk acara besok karena sebagian besar pakaiannya adalah pakaian kasual dan formal. Itulah sebabnya ia tampaknya tidak memiliki apapun yang cocok untuk dikenakan pada acara tersebut. Selain itu, ia tidak bertanya kepada ayahnya apakah Rachel akan menghadiri acara itu bersama putrinya karena ia menganggap itu adalah urusan Adam. Malam harinya, Kenzo mengambil alih pekerjaan Shira dan menidurkan Leon atas namanya dengan bermain Rubik's Cube bersamanya untuk membuatnya lelah. Di sisi lain, Shira berada di kamarnya, membaca pesan teks di ponselnya untuk mengisi waktu hingga ia tidur. Meskipun ada banyak sekali video pendek yang tersedia untuk ditonton di internet, ia tidak dapat menahan perasaan hampa di dalam hatinya. Bagaimanapun, ia disibukkan oleh pekerjaannya dan ditemani oleh putranya sepanjang hari, tetapi saat matahari terbenam, ia mulai merasa kesepian. Shira mematikan teleponnya dan membiarkan pikirannya mengembara, akhirnya kembali ke pria itu. Dia merasa pria-pria dalam video sebelumnya, yang memamerkan tubuh mereka, kurang memiliki sesuatu, meskipun mereka menambahkan banyak filter dan efek pada video tersebut. Kenzo jauh lebih unggul. Oh, kenapa aku jadi memikirkannya lagi? Shira memejamkan mata, ingin menyingkirkan pikiran tentangnya dari benaknya. Hubungan mereka berantakan baginya. Mereka berciuman dan tinggal bersama, tetapi mereka hanya berteman. Semua yang dikatakan dan dilakukannya, termasuk seberapa dekatnya dia dengan pria itu, terasa tidak nyata. Shira tidak punya keberanian untuk menjauh atau mendekatinya, karena takut semua yang pria itu lakukan hanya untuk membayar utangnya atau untuk memuaskan ketertarikannya yang tiba-tiba padanya. Dan ada satu hal yang harus dia hadapi, Ken setelah tidur dengan Nindya. Shira duduk, frustrasi, dan mulai membayangkan hal-hal yang menyebabkan insomnia. Akibatnya, ia membuka pintu dan turun ke bawah untuk mengambil minuman. Berdiri di depan lemari es di lantai bawah, ia menatap barang-barang di dalamnya, yang penuh dengan berbagai jenis minuman. Kemudian, ia mengambil sekaleng bir dari dalamnya. Seketika, dia membuka tutupnya dan mulai minum, seolah-olah dia berusaha menahan rasa frustrasinya terhadap alkohol. Sambil minum, dia berjalan ke atas.
Ini pertama kalinya dia minum bir sebanyak itu. Yang dia inginkan hanyalah tidur dan menyingkirkan semua pikirannya yang campur aduk. Meskipun birnya pahit, dia merasa lebih baik setelah menghabiskan setengah kaleng. Namun, dia tidak menyadari bahwa ada sosok dalam kegelapan di balik pagar koridor lantai 2. Ketika Shira menyadari birnya hampir habis, dia bersendawa dan pergi ke ruang tamu lantai 2, tempat dia membuang kaleng itu ke tempat sampah. Dia pikir dia sudah benar-benar bisa menahan diri untuk tidak minum, tetapi dia terkejut saat dia berbalik. "Kak, kenapa kamu di sini tanpa bersuara? Kamu tahu kan kalau orang bisa takut setengah mati?" Shira menyipitkan mata dengan enggan ke arah pria yang mendekatinya dengan tangan disilangkan di depannya. "Kamu minum?" tanyanya. Shira mengira Kenzo baru saja tiba dan langsung menyangkalnya dengan berkata, "Tidak. Aku tidak akan pernah minum alkohol." "Begitukah?" Kenzo mendekatinya dengan ekspresi ragu di wajahnya. Shira langsung mundur beberapa langkah sebagai balasan, karena dia tahu dia sekarang bau alkohol, dan Kenzo pasti akan menciumnya jika dia terlalu dekat. Di sisi lain, Kenzo tidak mengungkap kebohongannya, tetapi hanya duduk malas di sofa. Sambil menatapnya, dia bertanya, "Apakah ada yang mengganggumu? Kamu bisa menceritakannya padaku." Konon, di bawah pengaruh alkohol, seseorang menjadi lebih berani, dan Shira tentu saja merasa lebih berani sekarang. Sebelumnya, ia menolak untuk menyebutkan hubungan pria itu dengan Nindya, tetapi sekarang, ia memiliki keinginan untuk menyelidikinya lebih jauh. "Benarkah? Apapun yang aku tanyakan, kau akan menjawabku dengan serius?" Dengan alis terangkat, Shira duduk di hadapannya. Mata Kenzo berkilat kaget saat mendengar itu. "Shira tidak bisa tidur karena aku?" Dengan murah hati, Kenzo mengangguk. "Silakan." Setelah itu, Shira menatap matanya dan berkata terus terang, "Mari kita bicarakan hubunganmu dengan Nindya." Kata-katanya langsung membuat Kenzo tegang. "Mengapa kita membicarakan ini?" tanyanya, tatapannya menunjukkan keengganan. "Aku cuma penasaran, bagaimana dia bisa tidur denganmu?" tanyanya, sambil berpura-pura menjadi pendengar. "Seseorang menipuku. Itu terjadi saat aku tidak sadar." Kenzo mengerutkan kening dan mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. "Di mana kejadian itu?" "Di hotel." "Klub," jawabnya. Hal itu tidak mengejutkannya. Bagaimanapun, lokasi-lokasi ini ideal untuk insiden konyol semacam itu. "Jadi, selama 5 tahun terakhir kau berusaha menebus kesalahanmu padanya?" lanjutnya. "Tidak. Aku baru menemukannya tahun ini." Itulah kata-katanya yang sebenarnya. Namun kata-kata itu membuat Shira tercengang. "Bagaimana kau menemukannya?" "Sebelum aku pingsan hari itu, aku memberinya sebuah jam tangan. Dia menjual jam tangan itu ke penjual jam tangan bekas beberapa bulan yang lalu. Jadi aku tahu wanita yang malam itu adalah dia." Kenzo menceritakan semuanya, tanpa basa-basi. Sesuatu terjadi juga pada Shira. Mengapa semua pria seperti ini hanya memberi kompensasi setelah mengambil keuntungan? Dia teringat malam ketika dia dimanfaatkan. Saat dia meringkuk di samping sofa sambil menderita, si brengsek itu melakukan hal yang sama. Dia tampak melepaskan jam tangannya dan memberikannya padanya. Pada saat itu, dia diliputi amarah dan penderitaan sehingga dia hanya menepis tangan si brengsek itu dan berlari keluar. Jika dia punya kekuatan, dia pasti akan mencari pisau di piring buah di ruangan itu dan membunuhnya dengan pisau itu.
Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia setidaknya akan memastikan bahwa pria itu tidak bisa lagi melakukan hubungan seksual di masa depan dan bahwa dia tidak akan memiliki ahli waris selama sisa hidupnya. Namun, setelah mengalami kekerasan, yang dapat ia pikirkan hanyalah menemukan Nindya dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Jadi, sungguh ironis ketika mengetahui bahwa Nindya adalah sumber dari semua rasa sakitnya. Kenzo memperhatikan wajah Shira yang berubah serius, seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Kenzo tidak bisa menahan rasa khawatir dan bertanya, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Jadi dia meninggalkanmu dengan kenangan indah, kan? Sudah 5 tahun berlalu, dan kau masih mencarinya," katanya, mencoba bersikap sarkastis. Kenzo tidak bisa berkata apa-apa. Shira benar. Faktanya, dia telah memikirkan tentang malam itu dan wanita yang menangis di hadapannya selama 5 tahun terakhir. Namun, ia tidak pernah memikirkan malam itu lagi sejak ia menemukan Nindya. Sekalipun ia memikirkannya, ia tidak dapat menghubungkan kejadian malam itu dengan Nindya karena Nindya memberinya kesan yang sama sekali berbeda dari yang ia ingat. "Apakah kamu merasa terganggu dengan apa yang terjadi antara Nindya dan aku?" Seolah-olah Kenzo takut akan sesuatu, suaranya tegang. Mendengar itu, Shira mengibaskan rambut panjangnya, memperlihatkan wajahnya yang ceria dan tersenyum. Tentu saja tidak. Mengapa dirinya harus repot-repot dengan hal itu? Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Shira, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Jangan pedulikan masa laluku. Kita punya masa depan bersama. Alis Kenzo berkerut dan tatapannya menegang di bawah cahaya. Dia jelas gugup saat itu. Itu benar. Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Sekarang sudah larut. Beristirahatlah lebih awal, Presiden Wiharja. Shira mengalami hal yang sama di masa lalu. Jadi, ia sangat menyadari bahwa waktu tidak bisa diputar balik, dan ia hanya bisa menerima apa yang telah terjadi. Setelah itu, Shira berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Namun, pria yang duduk di sofa menghalanginya dengan kakinya, dan telapak tangannya yang lebar menekan bahunya sebelum membalikkan tubuhnya untuk menghadapinya. Shira tersandung dan memeluk Kenzo, pusing karena alkohol yang baru saja diminumnya. Namun, dia merasa harus mendorong Kenzo menjauh. "Jangan lakukan ini, Kenzo. Itu mengganggumu. Bukankah kamu hanya tidak mau mengakuinya?" Tatapan Kenzo tertuju padanya, membuat Shira mustahil baginya untuk melarikan diri. Shira terkejut dengan hal ini. Sambil mendorongnya, dia berkata, "Lepaskan aku, Kenzo. Berhentilah bertindak tidak masuk akal." "Apakah aku yang tidak masuk akal, atau kamu yang tidak mau menghadapi perasaanmu yang sebenarnya? Kamu jelas menyukaiku, tetapi kamu menolak untuk mengakuinya." Kenzo ingin mengungkap pikiran aslinya agar Shira mau menghadapi perasaannya yang sebenarnya. Namun, Shira juga bukan lagi gadis muda dan naif, yang tahu sepenuhnya bahwa dia hanya bisa menghadapi apa yang tidak bisa dihindari dengan tenang. Shira mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata jernihnya. "Presiden Wiharja, akulah yang lebih tahu apakah aku menyukaimu atau tidak. Jika kamu ingin tahu kebenarannya, berhentilah berbohong." Kenzo menghentikannya tanpa perasaan karena dia tahu bahwa apa yang disebut kebenarannya tidak lebih dari sekadar kebohongan. Namun, Shira bersikeras melanjutkan. "Presiden Wiharja, kamu salah paham. Aku tidak yakin apa yang aku lakukan hingga membuatmu merasa seperti itu,
tetapi kamu pasti salah paham. Kamu memiliki jabatan yang sangat tinggi, dan kamu juga atasanku. Aku berterima kasih dan mengagumimu atas semua yang telah kamu lakukan untukku, tetapi itu bukanlah cinta. Tolong jangan salah paham. Kenzo sangat marah mendengar ini. Wanita ini jelas-jelas berbohong, dan dia bahkan mengatakannya dengan sangat berani dan percaya diri. Tubuhnya menegang. Ia kini seperti binatang buas yang terperangkap, hampir gila karena menahan semua emosinya, sangat ingin melampiaskan semua yang ia rasakan. Kenzo menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya saat melihat bibir merah Shira. Dengan telapak tangannya yang besar menekan kepala Shira dan tangan lainnya mencengkeram pinggangnya, ia melumat bibir merah Shira dengan bibirnya. Bibir Shira yang lembut membuatnya marah dan membuatnya gila. Dia pantas dihukum. Shira telah minum alkohol sebelumnya, dan pikirannya sudah kabur. Dia merasa semakin lemah menghadapi tindakannya. Ciumannya selalu penuh perintah, tanpa ada ruang untuk perlawanan, terutama ciuman malam ini. Pria ini bagaikan binatang buas yang siap melahapnya hidup-hidup. Melihat perilakunya seperti itu, Shira tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Ciuman ini berlangsung hingga seekor burung liar terbang melintasi jendela, karena mereka berdua berasumsi bahwa Leon telah terbangun. Memanfaatkan kesempatan itu, Shira langsung mendorongnya dengan keras dan menutupi bibirnya yang bengkak. "Jika kamu terus bersikap kasar, aku akan pindah besok." Meski belum puas, dia menjawab, "Oke." Tidak berciuman lagi. Seketika, Shira kembali ke kamarnya. Otaknya tampak kekurangan oksigen. Ia pun tertidur dalam hitungan detik, yakin bahwa Kenzo tidak akan pernah mengganggunya lagi. Keesokan harinya, saat Shira bangun sekitar pukul 8 pagi, rumah Kenzo sudah penuh sesak dengan orang-orang. Mereka semua dari Global Haute Couture Customization Company yang mengirimkan 10 tuxedo mini dan 10 gaun malam untuk dipilih Leon dan Shira. Wah, ini tidak terduga. Dia mengira dia harus menyewa gaun malam sendiri, tetapi Kenzo sekarang telah mengatur layanan antar jemput. "Nona Nugraha, ini semua untuk Anda. Jika tidak ada yang sesuai dengan keinginan Anda, kami akan menggantinya dengan set yang baru. Semuanya dari kantor pusat kami, dan saya jamin ini adalah satu-satunya. Dengan ini, Anda tidak perlu lagi berhadapan dengan seseorang yang mengenakan gaun yang sama dengan Anda." Melihat gaun-gaun itu, dia menyadari bahwa masing-masing gaun cukup cantik untuk memikat semua orang di pesta itu. Gaun abu-abu keperakan dengan payet abu-abu di bagian atas dan rok kasa di bagian lainnya menarik perhatiannya. Karena desainnya yang terbuka di bagian bahu, gaun itu tampak elegan dan seksi tetapi tidak terlalu terbuka. "Biar aku coba ini." Dia menunjuk gaun yang dilihatnya. Ia kembali ke kamarnya untuk mencobanya, dan karena pas di tubuhnya, ia memutuskan untuk memakainya ke pesta. Ia kemudian mulai mencari jas untuk putranya. Saat putranya mengenakan jas yang dipilihnya, ia terkejut melihat betapa miripnya Leon dengan Kenzo. Dia hanyalah versi mini dari Kenzo. Apakah ada yang akan mengira Leon sebagai putra Kenzo malam ini? Dia khawatir karena dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis jika hal seperti itu terjadi. Memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa dia tidak melihat Kenzo sepanjang pagi dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Karena itu, dia berkata kepada putranya, "Leon, pergilah bermain sendiri sebentar." Leon segera menuju ruang bermainnya. Sementara itu,
dia naik ke lantai 3 untuk mencari Kenzo. Dia berada di lantai 3 ketika mendengar suara bergema dari ruang kerja dan memutuskan untuk masuk. Saat Shira berdiri di dekat pintu, dia melihat seorang pria berbicara di telepon di balkon. Melihat itu, Shira dengan hati-hati berbalik untuk menghindari mengganggunya. Tepat saat dia hendak pergi, dia mendengar teriakannya dari balkon. "Suruh dia pergi. Jika dia berani menghadiri pesta ulang tahun nenekku, aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini." Hal itu membuat jantungnya berdebar kencang, dan dia berbalik untuk melihat lelaki itu berdiri di balkon dengan punggung menghadapnya. Kenzo mencengkeram pegangan tangga dan memegang telepon erat-erat, seolah-olah seseorang telah membuatnya marah. Ini adalah sisi marahnya yang langka, dan Shira kebetulan menangkapnya. Siapa yang membuatnya marah pagi-pagi begini? Ini peringatan terakhirku. Jika dia menolak untuk menanggapi peringatanku dengan serius, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kenzo mengucapkan kata-kata itu kepada orang di ujung telepon. Ponselnya masih digenggam erat di tangannya, dan dengan kepala tertunduk, sosoknya dari belakang tampak tertekan. Adegan seperti itu membuat dadanya sesak, dan Shira merasa harus menghiburnya bahkan sebelum dia menyadari alasannya. Namun ia tidak tahu apakah dirinya berhak melakukannya. Pria ini selalu tampak mendominasi di hadapannya, dan dia mungkin tidak ingin Shira melihat sisi lemahnya. Tepat saat Shira sedang ragu-ragu, lelaki di balkon itu tiba-tiba berbalik, dan mata mereka bertemu. Alis Kenzo berkerut, dan tatapannya sangat dingin, seolah-olah ditutupi lapisan es. Melihat itu, Shira membeku, dan bahkan kakinya terasa lemas. Pergi atau tidak adalah pertanyaan yang sangat penting dalam benaknya saat ini sementara dia berdiri dengan canggung dengan tubuhnya yang kaku. Namun, Kenzo sudah mendekatinya. Kemarahannya tampak mereda, dan tatapannya beralih ke tatapan yang cerah dan hangat. "Apakah aku membuatmu takut?" Kenzo menarik napas dalam-dalam dan menatapnya. "Siapa yang membuatmu semarah ini?" tanyanya penasaran. "Seseorang yang tidak penting." Kenzo menggelengkan kepalanya, jelas tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang tidak penting bisa membuatnya marah? Pasti seseorang yang penting baginya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.